Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Nugraha. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Saya pada kesempatan kali ini ingin melakukan pengimbasan dari BIMTEK Assessment Kompetensi Minimum yang telah saya laksanakan beberapa minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua bahwasanya asesmen kompetensi minimum itu memiliki latar belakang. Ya, latar belakangnya dimulai dari hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pembuktiannya apa? Pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi di bawah minimum. Ada 70% siswa yang memiliki kompetensi literasinya di bawah minimum. 71% siswa di bawah minimum juga untuk keterampilan matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Kalau kita simpulkan, ini ada di atas 50% siswa. Artinya banyak siswa yang memang belum mencapai kompetensi minimum. Ini sudah sampai 60 atau 70%. Oleh karena itu, ada kesimpulan bahwa skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Artinya, dari tahun ke tahun, kompetensi siswa itu masih di bawah minimum. Dan kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Artinya hal ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggagas suatu ide yang bernama asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum yang di dalamnya. Baik, kenapa atau apa pentingnya asesmen nasional ini? Asesmen nasional itu merupakan peningkatan mutu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Artinya, ini tidak seperti ujian nasional, di mana ujian nasional itu tujuannya untuk untuk penguasaan materi pelajaran dan ada nilai-nilai yang akan didapat oleh siswa. Dalam asesmen nasional ini, yang dititik beratkan adalah keberhasilan sistem pendidikan yang lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya bukan pada materi pelajaran titik beratnya atau nilai ujian akhir, tapi kepada kompetensi siswa. Dan asesmen nasional ini memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Mutu pendidikan dari suatu sekolah akan terlihat melalui asesmen nasional. Akan bisa dipantau kesenjangan apa saja yang terjadi di dalam sistem pendidikan di suatu sekolah. Nah, ini yang akan menjadi informasi bagi setiap sekolah untuk memperbaiki mutunya, untuk mengembangkan mutunya dari waktu ke waktu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi sekolah itu harus menunjukkan tujuan utamanya, yaitu mengembangkan kompetensi siswa dan karakter siswa. Dengan kompetensi siswa akan terlihat, maksudnya kompetensinya, dan dengan karakter siswa itu akan dengan karakter siswa suatu pendidikan atau suatu sekolah akan terlihat apakah sekolah tersebut dapat meningkatkan mutunya atau tidak. Namun di sini yang jadi tolak ukur adalah ketika kompetensi dan karakter siswa itu diketahui oleh sekolah melalui asesmen nasional, maka
sekolah akan mengetahuinya, akan mendapatkan informasinya untuk apa? Untuk mengembangkan mutu pendidikannya di kemudian hari atau mengembangkan kompetensi dan karakter siswa di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Jadi ada karakteristik esensial sebuah sekolah. Tidak hanya mengejar angka atau nilai, tapi lebih kepada bagaimana sekolah tersebut mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Baik, ini adalah perbandingan ujian nasional dan asesmen nasional. Dilihat dari tujuannya sangat berbeda. Kenapa? Karena di asesmen nasional itu tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, namun ujian nasional itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Artinya, ada perbedaan yang sangat mendasar antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kalau asesmen nasional, letak tujuannya ada pada satuan pendidikan, namun pada ujian nasional, letaknya ada pada individu. Ini sangat berbeda antara satuan pendidikan dan individu. Kemudian jenjang penilaiannya. Untuk asesmen nasional, jenjang penilaiannya dimulai dari SD, SMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar, dan menengah. Nah, ini ada perbedaannya. Ujian nasional, kalau ujian nasional itu mulai dari SMP, SMA, dan SMK. Maaf. Jadi, di asesmen nasional ini lebih lengkap. Ya. Tidak hanya diikuti oleh siswa SMP dan SMA, jenjang SMA, namun juga untuk siswa SD, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian selanjutnya untuk level siswanya, untuk asesmen nasional itu ada di pertengahan tingkat, seperti di SD itu ada di kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. Dan berbeda sekali dengan ujian nasional diselenggarakan khusus untuk tingkat akhir pada setiap jenjang. Artinya kalau misalkan SD kelas 6, bukan SD tapi SMP kelas 3 atau kelas 9, SMA kelas 12. Kemudian subjek siswa. Asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional dilihat dari subjek siswa. Yang pertama, khususnya untuk asesmen nasional itu dilakukan secara survei. Jadi siswa yang mengerjakan asesmen nasional itu dipilih secara acak. Berbeda halnya dengan ujian nasional yang memang semua siswa itu mengikuti ujian nasional atau dengan cara sensus. Sangat berbeda antara secara acak dan semua siswa. Kemudian selanjutnya untuk model soal. Model soal di asesmen nasional itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang berbeda sekali dengan ujian nasional yang terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian sasaran penilaiannya. Asesmen nasional itu terdiri dari beberapa sasaran penilaian. Yang pertama adalah kompetensi literasi, kemudian numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara ujian nasional itu hanyalah penguasaan terhadap materi pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, atau IPS, atau sejarah, geografi, ekonomi. Itu perbedaannya. Jadi kalau di asesmen nasional menitik beratkan kepada kompetensinya. Namun kalau di ujian nasional itu lebih kepada mata pelajarannya. Selanjutnya yang terakhir metode penilaiannya. Untuk asesmen nasional itu menggunakan computerized multistage adaptive testing, sementara ujian nasional menggunakan computer based test dan paper based test. Jadi secara umum asesmen nasional dengan ujian nasional itu berbeda. Kita tidak bisa mengartikan atau memberi arti bahwa asesmen nasional adalah pengganti ujian nasional, karena asesmen nasional itu sangat berbeda dengan ujian nasional. Jadi asesmen nasional lebih menitik beratkan pada bagaimana asesmen ini memberikan gambaran informasi untuk sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya.
Baik, selanjutnya untuk kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di setiap tahun satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Jadi, peserta yang mengikuti asesmen nasional adalah dipilih secara acak berdasarkan tingkatannya, yaitu tingkatan menengah dari setiap jenjang. Contohnya kelas 5, 7, 8, dan 11. Selanjutnya, perumusan butir soal asesmen nasional yang terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Baik, inilah jadwal pelaksanaan AKM untuk jenjang SDMI paket A atau ULA. Di hari pertama ada tes literasi selama 75 menit, di hari kedua ada tes numerasi 75 menit. Begitu juga di hari pertama ada survei karakter selama 20 menit, dan di hari kedua ada survei lingkungan belajar selama 20 menit. Kemudian untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B WUSTA atau SMA, SMK, dan paket C UIA, tes literasinya di hari pertama 90 menit, survei karakter di hari pertama 30 menit, dan di hari keduanya ada tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Ini jadwal pelaksanaan AKM-nya. Artinya ada beberapa tes yang akan dikerjakan oleh siswa secara random. Pemilihan siswanya, namun tesnya akan menghadapi 4 jenis tes. Tes literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang waktunya berbeda-beda ya kalau tiap tingkatan antara SD, SMP, SMA. Baik, selanjutnya saya ingin berbagi informasi mengenai cara mengikuti BIMTEK seri belajar AKM. Yang pertama, kita bisa mengunjungi situs Guru Belajar. Di sini ada situsnya ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian akan tampil seperti ini di layar Bapak Ibu. Kemudian kita bisa klik masuk yang ada di sini. Setelah itu masukkan alamat surel dan kata sandi akun SIM PKB Bapak Ibu ya. Di sini ada alamat surel, itu biasanya nomor ukg@guruku.id. Kemudian kata sandi atau passwordnya apa, yang biasanya Bapak Ibu bisa dapatkan di ketua MGMP kota ya, atau di operator dinas kota atau kabupaten. Kemudian selanjutnya klik selengkapnya pada asesmen kompetensi minimum ya. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan informasi atau tampilan ya, akan bisa melihat tampilan dari asesmen kompetensi minimum untuk belajar AKM. Nah, di sana Bapak Ibu akan belajar, kemudian akan melihat berbagai macam materi, kemudian akan melihat bagaimana akan mendapatkan berbagai macam soal tentang asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu harus tuntas 100% dalam belajar asesmen kompetensi minimum ini, mulai dari AKM-nya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat, dan setelah Bapak Ibu menuntaskan pembelajaran AKM ini, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa melakukan pengimbasan, membuat video pengimbasan BIMTEK AKM ini dan diupload di YouTube. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat semua, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti AKM ini dengan baik dan bisa menginformasikan kepada guru-guru yang lain di sekolah Bapak Ibu, serta bisa melaksanakan AKM kedepannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya, Anggi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.